Dan sekarang biar jauh lebih murah, masih sebulan lagi soalnya. Tapi oke, kita akan segera menyaksikan drafting phase dari match pertama antara Onyx Philippines dan juga Blacklist International. Dan terlihat ya udah ada 3 pilihan hero yang diambil oleh Onyx Philippines dan juga Blacklist International. Tapi kalau ngelihat ada Joy dengan Granger satu tim, serem gak sih? Oke. Kayak itu adalah dua hero yang kita mention tadi, ini pick or ban nggak? Pick or ban nggak? Dan dua-duanya dikasih demi Loyi buat Super Fringe. Masalahnya Loyi Super Fringe juga adalah hero yang selalu nggak pernah dilepaskan oleh semua tim lawannya, Om. Kali ini dilepasin loh. Jadi trade dengan 2 hero yang power, apakah worth it itu? Nah, ya. Dan apalagi mereka berhadapan dengan Lukas nih sekarang. Lukasnya yang menjadi misteri ya dari hari pertama, hari kedua juga secara track record winning percentage-nya gak terlalu besar. Ya. Dipakai untuk berhadapan dengan Onyx PH. Menarik nih ya. Jadi apakah bisa dieksekusi dengan baik nih oleh teman-teman dari Blacklist International? Masuk ke fase banning yang kedua, ada Povius yang terlihat dan juga Hylos. Sepertinya tipikal hero-hero tebal akan dieliminasi semuanya nih sama Blacklist dan juga sama Onyx Philippines. Karena yang masih ada Gatot Kaca sebenarnya yang masih available juga. Sedangkan kalau di sisi lain ya, Edit pun jadi pilihan hero untuk Kirk sih. Yang selalu ya, kalau kita bahas Onyx Philippines, selain dari Loyi-nya Super Prince, Edit dari Kirk juga selalu diantisipasi. Nah, ini ada 3 yang lepas berarti ya. Yang maksudku masih cukup oke buat Onyx PH. Gatot Kaca, mungkin Edit, Chow. Chow-nya tuh yang berbahaya. Karena Chow tadi sempat masuk ke dalam mouse pick juga. Untuk Onyx PH dan Angela. Di ban ternyata untuk Angelanya. Ya, meskipun yang kita lihat ya, belum ada tipikal hero yang cukup tebal nih untuk bisa menahan badan di bagian depan. Tapi dengan adanya Angela, takutnya nanti Joy akan semakin unkillable lagi. Dan juga Granger akan semakin cepat lagi mobilitasnya sih. Untuk bisa berotasi. Tapi seperti yang kita bayangkan juga ya, Granger ketemu dengan Elitel nih. Nah, itu masih ada. Dan Gatot Kaca diambil. Berarti untuk pilihan roamer XP-nya mungkin Edit lah bisa keluar. Roamernya kemana dulu nih sekarang? Apa yang bakal dipakai? Tigreal masih available. Ada Tigreal memang. Cukup available, apalagi Implosion untuk menangkap Joy. Tuh. Masih bisa. Ruby mungkin bisa juga. Atau hero-hero suppress kah yang bisa dipakai. Karena ya sebenarnya untuk Onyx PH juga mereka butuh hero badan ya. Ini belum terlalu banyak hero badan, atau belum kelihatan bahkan hero badannya siapa. Iya, tapi jujur kayaknya Edit sih nggak bakal dilepaskan sih sama Onyx Philippines ya. Ketika udah terbuka juga dan sekarang banyak pilihan gitu. Oke, memang ada Khalid yang muncul. Masih cukup fleksibel untuk Kirk ataupun untuk Brusco. Dan satu pilihan hero terakhir ternyata mereka nggak mau pakai Edit. Nggak mau tertebak juga untuk pilihan-pilihan hero dari Kirknya. Cici yang muncul head to headnya dengan Lukas, Om. Saya tim Cici kalau lawan Lukas. Tim Cici pasti. Pastinya ya. Pasti, karena dashnya Lukas sendiri kan. Nggak terlalu jauh juga. Nggak jauh sama sekali. Benar. Benar-benar hero yang all in banget. Dan mungkin escapability-nya mengandalkan Unleash the Beast-nya nanti ya, di level 4-nya ya. Tapi harusnya dari Yoyo Blitz-nya Cici dengan spell farm yang dia miliki, apalagi udah jadi War X, kayaknya bakal bisa lengket banget nanti karena Lukas. Iya, dan jangan lupakan kan Cici juga baru di buff kemarin kan. Iya. Kayak curtain call-nya juga untuk decay time-nya jauh lebih dipelankan lagi. Jadi bisa Yoyo Blitz sedikit lah untuk ada follow up nanti curtain call. Dan Valentina untuk last pick-nya itu dia untuk kelima pick. Dan melihat bagaimana draft dari Blacklist International, mereka akan mengandalkan Joy jelasnya di sini. Apalagi untuk early game, tapi berhadapan dengan Khalid. Wah, ini bakal berat buat Joy-nya. Oke, tapi yang nggak kalah menarik adalah gimana Granger, apakah win rate 100% dari kedua kemarin akan dipecahkan di hari ini? Karena jujur lawannya adalah hero yang memang bisa dibilang salah satu counter pick juga untuk Granger, yaitu Iritel, yang punya mobilitas tinggi, bisa menghindar dari Rhapsody dan juga Dead Sonata, apalagi memiliki heavy crossbow ya. Chance kritikal yang besar juga yang bisa digunakan untuk melumat lini belakang dari Blacklist International. Jadi kira-kira menurut kalian siapa nih teman-teman yang bisa mendapatkan tempat pertama ke Challenge Finals dari grup A ini? Iya. Dan jangan lupakan ya, lawannya Granger ini Gold Lane Standard. The Gold Lane Standard. The Goat Lane. Tadi aku mau bahasnya, lupa aku. Soalnya aku sempat tanya Mirko kan. Udah bukan Gold Lane Standard lagi, tapi The Goat Lane Standard. Oke, dan kita akan segera masuk ke Land of Down. Match pembukaan hari ketiga. Onyx Philippines versus Blacklist International. Dan kita bakal lihat nih, apakah Joy dari MP yang memang menjadi pilihan hero yang terus-menerus diambil oleh Blacklist International bisa juga nih untuk membawa kemenangan di game pertama ini. Ya, menurutku masih cukup oke sih dengan Joy ya, karena Joy memang ya sejauh ini masih bisa di head to head kan juga dengan Suyo. Apalagi mobilitasnya dia yang sangat-sangat tinggi sekali. Tapi berhadapan dengan Brusco ini permainan Khalid roamer yang memang cukup mengganggu ya, apalagi untuk di early game. Sekali tarikan dengan pasifnya dia dan juga sandwalk-nya dia ini. Terus juga Disert Tornado-nya masih ada, itu damage yang diberikan cukup masif dengan hero yang belum punya item-item defense. Oke, di bagian bawah lihat gimana flash combo dari Jumping Man yang dikeluarkan membuat Kirk juga kehilangan banyak HP ya. Tapi lagi-lagi sekali Yoyo Blitz nempel, lihat HP dari Jumping Man udah hampir hilang, Om. Iya.
Itu yang buat sulit. Jadi memang flash combo bisa dipakai 1 kali. Tapi habis itu pertanyaannya dia bakal maju atau mundur. Karena flash combo setahu untuk di early game cooldownnya 7 second. Oke. Itu lama banget loh. Iya. Kita nerima hit sedemikian lama ya. Sulit. Dan akhirnya recall sekarang untuk JM Pikmin. Oke, dipaksa untuk recall ya, bermain jauh lebih aman, terutama untuk 30 detik lagi menuju turtle yang pertama. Mau nggak mau semua player dari kedua tim itu harus tampil di turtle untuk setupnya lebih prima lagi. Kalau sampai mereka kehilangan banyak HP, bakal sangat-sangat sulit nantinya untuk bisa setup di area rivernya. Melihat di area jungle sana, sudah ada MP juga yang mempersiapkan beberapa step nih nanti untuk Rhythm of Joy diaktifkan. Tapi jangan lupakan pressure yang besar dari Brusco yang selalu bisa ngebuat banyaknya Pokemon damage, terutama karena Spark Ziva. Tuh lihat sekali kena sandwalk ya dari pasifnya, terus juga di shot tornado udah hilang separuh HP. Oke, tapi satu kombinasi dari Evil Queller membuat Farsiva hampir saja kehilangan semua HP-nya. Masih dari Vitalize yang diaktifkan, mencoba untuk menyelamatkan nyawa, tapi MP berhasil dieksekusi oleh Brusco. Satu flicker yang dikeluarkan belum mampu membuat Farsiva pun down. Pertukaran memang ada antara Kirk dan juga MP, tapi turtle yang pertama kali ini akan dipegang oleh King Kong. Masih mencoba untuk diadu, dan lihat gimana Retribution yang on point meskipun Jan Pimpen yang berhasil mendapatkan pertukaran ke arah Brusco. Dan kali ini ada 2 member yang hilang dari masing-masing tim. Oke, masih bisa dapetin pertukaran juga memang ya. Tapi spell buat Lucasnya juga ya. Itu dia. Kita melihat adanya Duri-duri ya. duri-duri tajam yang dipakai ya. But by the way untuk di bagian topnya, sebagaimana outplay yang harus bermain dengan cukup berhati-hati ya. Berjumpa dengan Iritel yang bisa ngedodge-nya gak cuma maju depan dan belakang ya. Tapi kiri dan kanan yang membuat akhirnya dia sangat sulit untuk menempatkan positioning dari Rhapsody-nya dia. Iya, mau nggak mau harus sering-sering cancel ya. Tapi kita lihat nih, co-streamer kita ada EVOS Creator Widih. yang muncul nih. Tapi kok ada Brans, ada Razeboy, dan juga ada AG ya. Ini kan salah satu dari roster juga nih yang sempat bertanding untuk EVOS itu sendiri ya. Bisa sih ya. Tuh halo-halo tuh. Happy birthday dulu tuh buat Happy Razeboy birthday tuh. ya by the way untuk Razeboy ya. Tapi kita kembali ke dalam gamenya. JM Pikmin somehow dengan Lucasnya dia tampil dengan sangat perkasa sih Om. Tadi dia percaya diri banget, terutama untuk di turtle pertama dia dive in untuk bisa mengganggu banget Om. Nih ya, dorong-dorong aja ya flash combo ya. Dorong mundur ke belakang setelah menggunakan Unleash the Beast juga. Karena memang kalau kita bicara dia main Lucas ini ada di EXP lane lebih cepat untuk ngumpulin pasif. Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah juga kalau mau lebih sering untuk menggunakan Unleash the Beast. Di bagian topnya ada sedikit gangguan juga. Ini masih cukup damai ternyata ya untuk Keldra yang berhasil melakukan zoning out terhadap outplayed. Kelihatan bagaimana level dari Keldra juga masih cukup tinggi dan bahkan dia masih menyimpan 1 katapult bolt. Wow, itu ada 2 katapult perbedaan kah? Karena jujur perbedaannya 1 level full loh. Yep. Dan sekarang ngebuat Kiara ya lagi-lagi bakal leading banget. Dan masalahnya kalau Granger nggak dapat last hit dari semua minion yang muncul, dia stacknya bakal tertahan Om. Yep, dan stack adalah yang paling penting sekarang ya. Iya. Buat Granger untuk bisa lebih nge-spam lagi ke depannya bagi Rhapsody-nya. Dan di mid ini masih damai banget sih dua-duanya. Tidak tampak permainan agresif dari Onyx seperti yang mereka pertontonkan di awal tadi nih. Jauh lebih pasif dikit sembari menunggu untuk objektif yang kembali muncul dan Super Prince. Loi-nya kembali menjadi salah satu masalah ternyata. Hampir aja ada pick off yang diciptakan oleh Super Prince dengan momentum duality yang dia aktifkan. Tapi di bagian belakang sana Jumping Man lagi-lagi memegangi Brusco. Avatar of Guardian diaktifkan mencoba untuk menghindar dengan 1 Evil Queller. Tapi masalahnya sekarang Kirk yang tertinggal. Memang ada Vengeance yang diaktifkan. Pertukaran untuk 1 tukar 1. Masalahnya sekarang ada flicker dari Brusco kembali dibuka untuk maju dan melahap Haji yang tertinggal sendirian. Ya, Vengeance hanya bisa membeli waktu sedemikian rupa ya. Ya. Tapi tidak akan terlalu lama juga sehingga damage yang bisa diberikan dari Onyx PH ini masih cukup berasa tadi bagi JM itu sendiri. Dan akhirnya dia tumbang, turtle-nya bebas sebagai Onyx PH dan jatuh kembali ke tangan Onyx PH. Ya, ini ada 2 lane yang memang under conditions ya. Pertama lane-nya outplayed yang terlihat juga Kiraya leading 1 level full sekarang. Dan gak hanya itu ya, ada perbedaan 1 level juga tadi antara King Kong dan juga MP. Dan ini akan berpengaruh pastinya untuk di objektif selanjutnya. Jumping Man di bagian bawah memang selalu kita lihat dia berubah menjadi Unleash the Beast terus ya. Tapi dia terkena cukup banyak inisiasi yang membuatnya nggak bisa escape lagi karena ya dia nggak bawa flicker, dia bawanya Vengeance. Ketika Vengeance yang nggak aktif dia nggak bisa bertahan. Yap, dan cuma bisa ngedash sekali akhirnya. Iya. Dan itu dashnya pendek banget range-nya, jadi masih akan bisa dikejar dengan Cici pastinya. Dan damage dari Yoyo Blitz jelas semakin tebal, HP lawan semakin berasa. Yo damage-nya dia. Iya, apalagi satu item yang sangat-sangat menunjang pergerakan dari War Cici X. banget sih, War X sih. Itu yang ngebuat bisa ngelumat banget, apalagi dengan ada tambahan true damage ya, jika stacknya udah penuh. Yap.
Dan lagi nih ya untuk perebutannya Perxiva diganggu juga dan tumbang ternyata Perxivanya. Oke, memang sekarang Jumping Man yang lagi-lagi mengganggu lini belakang, Brusco yang dia tuju kembali. Satu, Blade Surge yang dikeluarkan membuat efek stun, tapi lihat gimana di version di bagian belakang Haji masih bisa escape, tapi MP yang menjadi pertukaran dengan seorang Keora di lini belakangnya diacak-acak dengan satu momen di version Super Friends yang mengantarkan 3 player Onyx Philippines ke lini belakang. Ya, jadi banyak misteri sekarang untuk Blacklist International di mana mereka harus bisa menjaga bagian belakangnya, depannya bahkan bisa diacak-acak juga tadi. Dan pada akhirnya nih Super Friends yang memang menjadi prioritas untuk diambil hero-nya Loyi ternyata memang menjadi salah satu sumber damage yang besar juga dengan efek duality yang dimiliki. Iya, itu yang bakal jadi PR banget sih, karena ya mereka harus membuka makro dan ketika mereka membuka team fight, gak boleh sampai ada Super Friends yang nggak terlihat gitu. Karena lagi-lagi Super Friends bisa berada dimanapun dengan satu di version yang on point yang selalu dia berikan ke arah Black International. Itu bakal memberikan satu distraksi sih pastinya. Karena ketika mereka team fight ya kalau Super Friends nggak kelihatan bisa tiba-tiba muncul di bagian belakang. Ya, dan jangan lupa ya dengan besarnya mungkin Unleash the Beast. Betul. Itu lebih memudahkan juga untuk terkena efek-efek dari duality yang diberikan oleh Super Friends itu sendiri. Dan ada pick off karena outplay di bagian tengah sana. Dan ini bakal cukup berbahaya karena 4 melawan 5 meskipun Super Friends coba untuk ditangkap tapi duality kembali diinisiasikan, bahkan kombinasi skill dengan Regin Sansom belum mampu menyelamatkan nyawa dari Brusco dan juga Super Friends, dan kali ini Kirk pun tereliminasi. Double kill untuk MP dan sekarang mencari target selanjutnya dari Keora, mencoba untuk escape tapi dikejar dengan Jumping Man yang udah gak ada. Alice the Beast tapi it's a triple kill from MP. 4 player down Onyx Philippines. Satu momen saja dari Blacklist dan mereka kehilangan 4 player. Yap. Sepertinya terlalu rapat tadi dan terkena dari combo juga yang diberikan oleh pemain-pemain Blacklist International. Masih dengan Turtle yang bakal disecure oleh MP. Jadi 2 untuk 1 mungkin untuk Turtle-nya. Wih, ini bahaya banget karena memang tadi sempat terkena efek duality ya. Tertarik memang sedikit MP. Untungnya keberadaan dari King Kong masih terlalu jauh. Tadi yang dia tujukan adalah mengambil purple buff-nya terlebih dahulu. Ya. Jadi dengan 2-1 Blacklist masih berusaha untuk mengejar, tapi kalau kita melihat bagaimana tim fight besar yang terjadi tadi, kelihatannya dari Blacklist International kalau mereka masih bermain seperti itu juga, mereka mungkin bisa menabrak di area depan selama item dari Onyx Kids masih bisa ditahan. Oke. Masalah sekarang inisiasi kembali dibuka nih dengan satu Avatar of Guardian yang langsung menangkap ke arah Super Prince. Dan Super Prince pun tereliminasi. Curtain Skills yang dibuka dari Kirk menangkap 2 player. Outplay yang dituju. Rajin Sense of Flicker yang gagal dari Brusco. Dan lini belakangnya ternyata dikejar. Kali ini King Kong yang ditarget oleh Jumping Man. Satu Shockwave Blast. Belum mampu melumat nyawa dari King Kong. Dan King Kong sejauh ini masih belum tereksekusi, Om. Ya, masih 405. Masih cukup bisa ngedodge. Tapi ada MP kembali datang dan MP. Satu shutdown yang sangat mahal tadi. Wow, baru aja kita bahas King Kong yang selalu aman dan dia nggak sadar bahwa MP udah available lagi gitu untuk Electrifying Beats-nya. Memang ada space yang diberikan ke arah Keora. Jadi Keoranya lagi-lagi ya, sesuai dengan data yang tadi kita lihat, dia jarang ikut partisipasi dalam team fight. Tapi dia dapetin space buat inner turret di bagian bawah. Yap, ada gold yang bisa diambil ya untuk Keora. Tapi secara keseluruhan lagi-lagi nih, tim fight sudah mulai dipegang oleh Blacklist International. Yeah. Betapa sakitnya damage yang diberikan dengan Jumping Man tadi. Ketika dia masuk dengan Unleash the Beast-nya dan bisa mendorong mundur satu aja, itu udah kelihatan. Satu yang didorong bisa langsung tumbang juga. Betul. Atau terkena efek dari knockback ya. Dan ini berarti yang tadi aku lihat, Om, ya, ini kombinasi antara Perxiva dan juga Jumping Man sih. Karena ketika Vengeance diaktifkan dan juga ada Revitalize dari Perxiva, itu ngebuat JM tuh nggak berkurang sama sekali si HP-nya, padahal dia udah low. Iya, dan dia lebih cepat juga untuk ngumpulin lagi pasif ya. Pasifnya, betul. Pasif dari Lucas itu sendiri. Ini diversion. Tidak ada siapapun yang bisa ditangkap tadi karena pemain dari Blacklist semuanya masih berada di area mereka ya, belum keluar dari barisan turret-turret mereka juga. Sementara Lordnya akan coba untuk sedikit tipok saja. Sudah mulai ada King Kong memang, tapi ada posisi yang cukup berbahaya untuk Onyx PH kalau mereka mau start sekarang. Kecuali kalau mereka memberikan serangan kejutan dengan diversion yang sedang dalam masa cooldown seharusnya. Betul, nggak adanya diversion ini bakal cukup berpengaruh dari pilihan team fight, gimana caranya Onyx bisa menyentuh lini belakang dari Blacklist International ya. Tapi kayaknya mereka udah bersiap kumpul di satu titik yang sama. Dan ini memang bisa jadi plus minus nih. Kalau sampai kena duality itu bakal cukup berbahaya. Tapi kalau misalnya sampai mereka misah, takutnya diversion ini jadi mimpi buruk. Lihat gimana Jumping Man yang menahan cukup banyak damage nih ya.
dari Force of the Queen-nya Kiara dan juga Kirk yang membuka vision dengan satu curtain calls. Informasi telah diterima. Super Prince di sisi lain coba ditangkap oleh MP yang langsung mengejar ke lini belakang. Tapi itu nggak ada. Satu flicker yang dikeluarkan. Avatar of Guardian menangkap King Kong. Dan King Kong terjebak. Raging System dibuka oleh Brusco. Tapi masalahnya King Kong tereksekusi dengan begitu cepatnya oleh Jumping Man. Kiara pun dikejar. Tapi Haji yang meniru Heavy Crossbow belum mampu mengeliminasinya. Kirk kali ini menjadi korban kedua. Dan Blacklist International somehow mereka take over Lord yang pertama. Wow, luar biasa tadi dari Blacklist, di mana mereka melihat adanya kemunculan Super Prince. Mereka langsung mengajak untuk tim fight di sana dan bahkan ditabrak secara terus-menerus juga dan membuat Blacklist berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dari Onyx PH dan kehilangan pegangan sekarang. Onyx mereka hilang Lordnya, mereka hilang vision juga, dan bahkan dari Lord yang berjalan ini kalaupun mau dibuat ya untuk menjadi 3-lane push, ini masih cukup menguntungkan bagi Blacklist International karena mereka juga belum mengambil terlalu banyak turret milik dari Onyx PH. Ini bakal jadi satu balik banget sih buat Blacklist International ya. Karena lagi-lagi kita lihat mereka sadar bahwa targeting yang dituju itu entah Super Prince atau King Kong. Setelah King Kong membuka satu Blade Search, dia nggak punya escapability lagi om. Jadi langsung pede banget nih buat Perk Ziva-nya ngebuka Avatar of Guardian yang berulang kali juga jadi satu ultimate yang ngunci banget member-member dari Onyx Philippines. Yep. Dan memang langsung di follow up juga kan, kayak si JM Pigman maju, terus ada MP juga yang langsung berlari masuk dengan electrifying beats-nya dia. Iya, wow, ada pick off kembali didapatkan meskipun tershutdown sudah MP di bagian bawah. Pertukaran 1 untuk 1, tapi memang ini akan menjadi keuntungan lagi untuk teman-teman dari Onyx Philippines yang tadi sempat tertinggal 1000 gold yang dipegang oleh satu momen dari Blacklist International. Kali ini mereka udah berhasil mengantisipasi Lord dan juga mereka mendapatkan shutdown atas MP. Yep. Cukup penting sebenarnya untuk shutdown-nya ya. Tapi meskipun ada shutdown yang didapatkan, secara goldnya Blacklist mereka masih cukup unggul juga. JM Pigman terkena curtain call. Wow, ini akan coba di-poking terlebih dahulu dan Super Prince yang dituju oleh Perk Ziva. Dan lihat gimana Vengeance yang diaktifkan membuat Jumping Man sangat kuat sekali. Di sisi lain Brusco membeli waktu, tapi dirinya nggak terlalu lama untuk bisa membeli banyak waktu karena lagi-lagi damage yang diterima terlalu besar. Ada diversion yang memang dipersiapkan, tapi apakah belum disadari oleh Blacklist International karena mereka pun nggak mau keluar dari satu semak-semak yang sama om. Yep. Nah ini tinggal menunggu apakah memang dari pemain-pemain Blacklist ya mereka bisa memberikan efek kejut juga. Karena dari tadi target yang diberikan oleh Blacklist International ini sudah sangat-sangat masuk sekali. Tapi untung masih terselamatkan dengan kehadiran Brusco juga yang sempat kembali time sehingga membuat Super Prince bisa kembali keluar dari situasi yang cukup sulit seperti itu. Dan masih dengan situasi di mana dua-duanya kembali berimbang nih ya, menginjak ke mid game di mana early agak dipegang dengan Onyx PH. Dari Blacklist ternyata sanggup untuk menjawab semuanya dan membawa gamenya sampai dengan ke mid game dengan cukup berimbang sekarang. Dan bahkan mereka belum keluar nih dari bush di bagian kanan untuk di area mid. Wah ini bahaya loh, soalnya King Kong harusnya ke spot sama teman-teman dari Blacklist International. Dan King Kong sendirian, untungnya nggak ada inisiasi yang coba. Karena di bagian atas MP-nya terekspos juga, conceal play dilakukan. MP mencoba menghindar dengan satu Rhythm of Joy dan Electrifying Beats diaktifkan. Dan lihat gimana dia melarikan diri dari jangkauan 3 member Onyx. Yap, itu sangat-sangat cepat sekali dan harus dilakukan juga ya. Kalau sampai ditahan recall-nya mungkin bisa langsung terpick off juga. Iya. Dan dibutuhkan sekali mungkin satu pick off tadi bagi Onyx PH agar mereka bisa aman untuk mendapatkan Lord. Tapi sekarang dengan kehadiran MP yang tadi gak terpick off sama sekali ya, ini akan menjadi 50-50 kembali ya untuk Lordnya juga. Jadi Onyx PH mereka masih punya diversion, mereka bisa mengagetkan Blacklist International kalau berusaha untuk mendapatkan Lord ini. Tapi yang mulai terlebih dahulu poking ke arah Lord adalah Onyx PH. Oke. Tapi jangan lupakan ya, ini di Lord yang pertama tadi juga Blacklist mereka merelakan dulu Lordnya dipegang sama Onyx Philippines. Dan satu momen aja yang dibutuhkan oleh mereka ketika Super Prince-nya out of positions ataupun King Kong-nya out of positions itu langsung dimakan habis-habis om. Yep. Ini jangan sampai kelihatan ada skill escape yang kepakai atau ada dash yang kepakai. Iya. Itu info yang mahal banget karena Avatar of Guardian sudah pasti langsung dilakukan juga. Dan Blacklist mereka punya advantage satu, itu outplay-nya bisa nyicil loh pakai Dead Sonata. Bener, tapi lihat gimana Haji coba untuk mendorong mundur Brusco ya. Kehilangan 3 bar HP, sepertinya bakal ditarik ulur dulu. Diversion dipersiapkan dan gak ada siapapun di sana dari Blacklist International yang sadar. Mencoba untuk menangkap MP. Dan MP satu hit terakhir dan Heavy Crossbow gagal. Satu Raging System flicker yang dibuka oleh Brusco. Langsung tepat ke jantung dari MP. Dan sekarang Lord take over yang begitu manis untuk Onyx Philippines. Yap, itu dia yang dibutuhkan memang satu diversion dan juga targeting yang mulus tadi. Tapi tim fight masih berlanjut. Gak mau dikasih pulang ternyata karena sekarang Super Prince menjadi korban kedua. Kirk melawan 4 player dari Blacklist International mencoba untuk ditangkap juga. Menghindar, tapi gak terlalu lama karena satu Shockwave Blast dari JM Pigman menjadi penutupan untuk nyawa dari Kirk.
tapi masih dicari saja King Kong masuk ke dalam rumput. Kiara membuka heavy crossbow, targetnya terlihat jelas. Jumping Man yang mengaktifkan satu vengeance membuat dia membeli waktu sedikit saja. Dan sekarang Kiara yang sudah raskal, dia penuh lagi HP-nya. Dia siap untuk mengawal Lord yang bergerak ke arah bagian bawah. Enhance Lord ini bisa untuk dimaksimalkan agar setidaknya mengeluarkan efek charge-nya. Tapi MP hadir kembali dan MP menahan banyak damage. Gak bisa terlalu lama, hanya 1 detik saya dia bertahan di depan Kiara juga King Kong. Ya, 2 damager ya dari Onyx PH yang memang masih ready tadi King Kong bersama dengan Keldra. Lagi-lagi heavy crossbow langsung dibuka juga, tapi tidak sanggup untuk menolong Lord tersebut mendapatkan best turret di bagian bawah. Tapi mid masih terbuka. Iya, untungnya masih ada super wave ini yang muncul Om. Ini 2 wave loh super wave ini ya. Dan sekarang bisa mendapatkan lebih dari 1 base turret, bahkan bisa ke arah 3 malah. Karena Kiara masih available dan Kiara tangkap dengan 1 Avatar of Guardian. Persiva menahan semua damage yang dia terima. Revitalize diaktifkan, nggak bisa menampung damage-nya. Tapi Jumping Man, lihat gimana dia target kali ini di belakang dan nggak ada follow up di sana. Dan lihat, Kiara masih terlalu bebas dan kali ini Onyx Philippines game pertama mereka amankan. Kelihatan cukup tersiok-siok sebenarnya tadi menginjak ke mid sampai dengan late game ya. Tapi satu decision yang sangat manis, diversion yang dibuka dan juga untuk mendapatkan Lord tadi menolong Onyx PH untuk langsung mengamankan kemenangan mereka di game yang pertama tadi. Iya, dan wow, tadi momentum yang sangat baik sih, terutama ya ketika diversion dari Loyi Super Prince sih, itu yang benar-benar dapetin ke arah MP. Nah, memang sempat menghindar Om. Oke, tapi masalahnya MP yang tumbang. Iya, MP yang tumbang. Dan dia dikejar dengan Brusco, itu bagus banget. Raging Sandstorm Flicker ya. Raging Sandstorm Flicker. Karena dia udah sampai paling ujung. Ada extra shield juga tadi sempat didapat dengan dia. Betul, memang Brusco nuker dirinya, tapi nggak jadi masalah. Karena itu waktu yang dibeli untuk menjadi distraksi juga. Karena Black International tadi fokusnya adalah